Setelah Perang Paregreg selesai, yaitu perang suksesi perebutan tahta, berlangsung pertempuran epik antara Banyuwangi dan Mojopahit, di tahun 1401 Masehi. Bre Wirabumi dan saudara iparnya, Prabu Wikramawardhana, yang pada saat itu memerintah Majapahit, berhadapan dalam pertempuran sengit. Hasilnya, Prabu Wikramawardhana keluar sebagai pemenang, dan Bre Wirabumi tewas tragis, dengan kepala dipenggal oleh salah satu pengawal kerajaan. Setelah Prabu Wikramawardhana mangkat, tahta Majapahit jatuh ke tangan Rani Suhita, putri Prabu Wikramawardhana. Rani Suhita memerintah dari tahun 1401 hingga 1405. Namun, kekuasaan Rani Suhita berakhir ketika ia meninggal pada tahun 1447. Karena ia tidak memiliki keturunan yang dapat mewarisi tahtanya, posisi Raja Majapahit digantikan oleh adik laki-lakinya, Dyah Kertawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Abhiseka Sri Prabu Kertawijaya Parakramawardhana. Dalam sejarahnya, Sri Prabu Kertawijaya juga dikenal dengan nama Raden Alif ketika menjadi Raja Majapahit. Ini adalah penghormatan kepada sejarah panjang pemerintahan raja-raja sebelumnya, di mana ia menempati urutan kelima sebagai penguasa laki-laki. Sebelumnya, Majapahit telah dipimpin oleh Sri Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Sri Prabu Jayanegara, Sri Prabu Rajasa Negara, dan Sri Prabu Wikramawardhana. Sri Prabu Kertawijaya memiliki keturunan. Salah satunya adalah Raden Patah Sultan Demak, yang kemudian memerintah Majapahit dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Pada tahun 1451, Sri Prabu Kertawijaya meninggal, dan jenazahnya dihormati di Kertawijayapura, sebuah makam bersejarah di Trowulan, Mojokerto. Setelah kematiannya, Majapahit mengalami periode ketidakpastian dalam perebutan kekuasaan di luar garis keturunan resmi. Bre Pamotan, menantu Sri Kertawijaya, menjadi penguasa sementara di Doho, Kediri. Namun, pemerintahan Bre Pamotan hanya berlangsung selama 2 tahun, diakhiri dengan kisah tragis kehilangan ingatan dan kematian di laut. Selama 3 tahun, antara 1453 hingga 1456 Masehi, tidak ada raja yang memerintah di Mojopahit setelah kepergian Bre Pamotan. Kekuasaan kemudian jatuh ke tangan Bre Wengker, yang adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Bre Wengker memerintah selama 10 tahun, dan kebijakan-kebijakannya mencakup memberi peluang bagi kerabat muslimnya untuk menduduki posisi penting di kerajaan. Salah satu kebijakan Bre Wengker adalah mengangkat Raden Patah, saudaranya, sebagai pejabat penting di Demak. Meskipun tindakan ini mendapatkan kritik dan kebencian dari keturunan Bre Pamotan, hal ini mengawali pemberontakan besar yang dipimpin oleh Bre Kertabumi pada tahun 1468 Masehi. Pemberontakan ini mengakibatkan Sri Prabu Singha Wirakramawardhana melarikan diri dari Mojopahit ke Daha Kediri. Pada tahun 1474 Masehi, Kertabumi memproklamirkan diri sebagai Maharaja Majapahit, tetapi tindakan ini menimbulkan perlawanan dari keturunan Prabu Kertawijaya dan para adipati pesisir utara yang telah mengadopsi Islam. Pada saat itu, terdapat 2 penguasa yang bersaing di Majapahit, Bre Kertabumi dan Dyah Ranawijaya, yang juga dikenal sebagai Girindrawardhana. Kekuasaan Bre Kertabumi hanya bertahan selama 4 tahun hingga tahun 1478. Dyah Ranawijaya memberontak dan berhasil mengalahkan Bre Kertabumi dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai Yuda Lawaning Majapahit. Bre Kertabumi terbunuh dalam pertempuran tersebut, yang terjadi pada tahun Saka 1478 Masehi. Namun, berita mengenai serbuan Demak dan peran Raden Patah dalam keruntuhan Majapahit, sebagaimana yang disajikan dalam beberapa sumber, perlu direvisi dengan mempertimbangkan catatan sejarah dan sumber lainnya. Runtuhnya Majapahit lebih berkaitan dengan peristiwa kematian Bre Kertabumi pada tahun 1478, yang juga ditemukan dalam beberapa catatan sejarah lainnya. Menurut naskah Darmo Gandul dengan tema Sabdo Palon, Raden Patah dengan pasukannya dari kerajaan Demak menyerang kerajaan Majapahit. Yang membuat peristiwa ini semakin menarik adalah fakta bahwa Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya V, adalah ayah kandung Raden Patah sendiri. Tetapi, mari kita pandang fakta dengan bijak. Saat ini, belum ada bukti konkret yang dapat mengkonfirmasi dengan pasti apakah Raden Patah benar-benar menyerang Majapahit dan menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut pada tahun 1478.
Dalam catatan yang ditulis oleh Darmo Gandul, penulis mengklaim bahwa Raden Patah adalah otak di balik runtuhnya Majapahit pada tahun tersebut. Namun, kita juga harus mempertimbangkan catatan sejarah lainnya, terutama kitab Pararaton. Menurut kitab Pararaton, kerajaan Majapahit justru diserang oleh Samarawijaya dan 3 saudara-saudaranya pada tahun 1478. Mereka menilai bahwa Dia Suraprahawa, yang saat itu memerintah Majapahit, tidak memiliki hak yang sah atas tahta. Kemudian, Prangkapurna Paman, Bre Prabu Sang Mokhtar Ringkadaton I Saka 1400, paman mereka, Sang Raja, mangkat di istana tahun 1478. Ini adalah kutipan dari kitab Pararaton yang menggambarkan kemenangan pasukan Samarawijaya dalam serangan tersebut. Ketika kita memeriksa prasasti petak, kita menemukan ungkapan Kadik Wijayanira Sang Mungwing Jingganduk ayun-ayunan Yuda lawaning Majapahit. Kemenangan Sang Mungwing Jinggan yang naik jatuh berperang melawan Majapahit, inilah yang sebenarnya merupakan akhir keruntuhan kerajaan Majapahit. Seiring dengan keruntuhan Majapahit, para putra Raja Sawardana membentuk kerajaan baru di Daha, yang dikenal sebagai Kerajaan Keling. Di waktu yang hampir bersamaan, Kerajaan Demak telah muncul sebagai pusat kekuatan Islam di Jawa. Namun, hubungan antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Keling menjadi panas ketika Kerajaan Keling menjalin aliansi dengan orang Portugis. Ini menyebabkan Kerajaan Demak, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, menyerbu Kerajaan Keling dan mengakhiri eksistensinya. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa peralihan dari Kerajaan Majapahit ke Kerajaan Demak tidak sepenuhnya berdasar pada perbedaan agama. Seperti yang seringkali digambarkan, konflik agama sangat jarang menjadi akar permasalahan di masa itu. Yang lebih tepatnya, keruntuhan Majapahit lebih disebabkan oleh pertikaian internal di antara para pemimpinnya. Persoalan rakyat dan tata pemerintahan yang buruk telah mengakibatkan kerajaan ini melemah. Raden Patah, Raja pertama Kerajaan Demak. Kisah hidupnya tidak hanya menunjukkan perjalanan dari garis keturunan Tionghoa, tetapi juga perubahan besar dalam agama dan kekuasaan di Jawa. Raden Patah, yang dilahirkan pada tahun 1455 di Palembang, memiliki latar belakang keluarga yang unik. Ibu Raden Patah adalah seorang putri dari dinasti Ming bernama Siu Banci. Peristiwa penting dalam sejarah ini bermula saat Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan putrinya sebagai tanda persahabatan dengan Raja Brawijaya V di Majapahit pada awal abad ke-14. Putri tersebut, yang cantik dan cerdas, dengan cepat mendapat tempat khusus di hati Raja Brawijaya V. Namun, hadirnya putri ini mengganggu Ratu Dwarawati, permaisuri dari Campa, dan menciptakan cemburuan yang mengakibatkan putri tersebut harus dikeluarkan dari istana. Saat dalam keadaan mengandung, putri tersebut dikirim ke Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, Siu Bunci kemudian dinikahi oleh Arya Damar dan memiliki seorang anak bernama Raden Kusen, yang secara tidak langsung menjadi adik dari Raden Patah. Raden Patah awalnya dikenal dengan nama kecil Pangeran Jimbun. Di masa mudanya, ia menerima pendidikan yang kaya latar belakangnya sebagai seorang bangsawan dan politikus. Namun, setelah menghabiskan 20 tahun di Istana Adipati Palembang, Raden Patah memutuskan untuk kembali ke Majapahit bersama adiknya, Raden Kusen. Kehidupan Raden Patah berubah secara dramatis setelah tiba di Tuban. Ia memilih untuk tinggal di Ampel Denta bersama para saudagar Muslim dan mendapat dukungan penting dari utusan Kaisar China, Laksamana Cheng Ho. Selain itu, ia mendalami agama Islam dengan bimbingan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi seorang ulama dan membangun permukiman di Bintara. Di Bintara, Raden Patah mengubah hutan menjadi pesantren Gelagahwangi. Semakin berkembangnya pesantren dan Islam di sekitar Bintara menginspirasi Raden Patah untuk mengganti nama Gelagahwangi menjadi Demak, dengan ibu kotanya bernama Bintara. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Raden Patah bahkan membangun Masjid Demak dengan bantuan para wali, sebuah langkah penting dalam sejarah Islam di Jawa. Raden Patah, yang wafat pada tahun 1518 di Demak, Jawa Tengah, adalah seorang pria yang memiliki 3 orang istri. Ini adalah salah satu sisi yang jarang dibicarakan dalam sejarahnya. Ketiga istri Raden Patah adalah Soleha dari Maloka, putri Sunan Ampel, Randu Singa, dan putri Dipati Jipang. Dari pernikahannya dengan ketiga wanita ini, Raden Patah memiliki 5 orang anak yang turut mengukir sejarahnya.
Salah satu anak Raden Patah yang sangat dikenal adalah Pati Unus, yang juga dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Ia melanjutkan peran ayahnya dalam memimpin kerajaan Demak setelah Raden Patah wafat. Pati Unus menjadi penerus yang kuat dan terus mempertahankan kekuasaan Demak. Selain Pati Unus, Raden Patah memiliki 4 anak lainnya yang turut membawa namanya dalam sejarah: Raden Trenggono, Raden Kanduruan, Raden Kikin, dan Ratu Nyawa. Setiap anak memiliki perannya masing-masing dalam membangun dan mempertahankan warisan ayah mereka.